Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal pertama dari kelas 2 di 4 ITA. Kali ini saya akan melakukan penugasan mata kuliah workshop pembukaan framework, yaitu pada modul ke 9, yaitu displaying data pada bagian latihan. Langsung saja kita masuk ke latihannya. Yang pertama yaitu gunakan Pagination pada halaman depan dari aplikasi toko online Anda. Baik, langsung kita masuk ke Visual Studio Code-nya untuk mengedit pada code-nya. Yang pertama kita masuk ke site controller di sini untuk membuat pagination. Sebelumnya di sini pada action index ini yang kemarin kan pada proyek penugasan sebelumnya menggunakan model new item ini untuk menampilkan item-itemnya. Nah, pada kali ini kita akan menambahkan pagination di bawahnya. Ya, sebelumnya di atasnya kita menggunakan untuk ini y-data pagination ini. Kita panggil use y-data pagination. Setelah itu di sini kita buat agar pada bagian index itu menampilkan dibagi, jadi misal ada 12 atau berapa, kita tampilkan sebagian saja, jadi untuk sebagiannya lagi kita tampilkan di page yang selanjutnya. Nah, untuk latihan kali ini saya membaginya menjadi, jadi setiap halaman itu akan menampilkan 6 item saja. Di sini kan akan 6. Kemudian setelah itu akan mereturn model dan juga page-nya di indeks ini. Nah, jika sudah, kita masuk ke index.php di sini, index.php. Nah, di sini dari penugasan yang kemarin kita edit lagi agar menampilkan di bawahnya, di bawah dari item-item tadi ada kayak halaman-halaman gitu, halaman berapa, halaman 1, halaman 2, lalu halaman 3. Nah, di sini kita tambahkan link pager dengan widget di sini pagination-nya. Nah, di sini akan menampilkan untuk pada halaman keberapa page itu dibuka. Nah, jika sudah seperti itu, jangan lupa untuk memanggil use widget link pager di sini. Nah, jika sudah akan menjadi seperti ini di bawahnya. Nah, ini berikut adalah apabila pagination sudah diterapkan pada toko baru ini. Jadi apabila kita klik 1, ini halaman pertama, kemudian kita klik 2, ini halaman kedua, dan seterusnya. Kita kembali ke halaman pertama. Nah, kemudian untuk latihan poin pertama sudah selesai, kemudian masuk ke latihan poin yang kedua, yaitu tambahkan fitur untuk menampilkan item produk berdasarkan kategori. Nah, untuk pada bagian ini kita masuk ke site controller lagi. Jadi di sini kita masuk ke site controller lagi. Nah, di sini kita sebelumnya memanggil dulu untuk item kategorinya dengan use front end models item kategori. Nah, jika sudah, kita akan menambahkan bagian kategori di sini jadi item kategori find all. Nah, ini akan menampilkan kategori yang ada dalam database ini. Nah, di sini pada tabel item kategori akan terdapat beberapa kategori-kategori dari item yang sudah saya tambahkan dari kemarin itu. Nah, di sini kemudian di return dengan render seperti ini. Nah, jika sudah, kemudian kita masuk ke index.php. Di sini kita buat di atas dari produk-produk tadi untuk seperti filter pada e-commerce biasanya itu. Jadi itu apabila kita misal memilih makanan dan minuman, itu akan muncul makanan dan minuman saja di halamannya. Nah, itu caranya kita gunakan form dari ini underscore form php ini. Underscore form php ini kita ambil untuk yang pembuka dan penutupnya ini. Kita ambil kemudian kita tambahkan di div yang ini di atas sendiri. Jadi setelah body content ini kita tambahkan itu tadi, dan juga kita tambahkan untuk labelnya beserta value-nya, kategori ID dan juga kategori name-nya.
Dan juga kita buat untuk submit buttonnya dengan filter seperti ini. Jadi seperti mengfilter produk-produknya yang ada di toko ini. Dan juga untuk form ini kita menggunakan method get di sini agar mengambil data dari database-nya. Kemudian jika sudah menambahkan seperti ini, kemudian kita masuk ke item controller. Nah, di item controller ini di bawah sendiri kita tambahkan function dengan action filter untuk men-setting filternya itu tadi. Jadi web kita ini akan mengambil dari isi dari database-nya, kemudian get dibawa ke kategori ID, dibawa ke index.php tadi. Jadi akan merender kategorinya ini seperti ini. Jangan lupa untuk action filter ini digunakan. Filternya sudah ada, jadi nggak perlu. Seperti ini. Setelah itu apabila sudah diklik filter, apabila tombol filter ini diklik, kemudian akan masuk ke di sini halaman. Saya sudah membuat filter.php juga di sini di dalam item ini. Saya buatkan lagi agar ketika user menekan tombol filter itu tadi akan langsung menampilkan hanya item-item yang sudah dia pilih filternya itu tadi. Jadi apabila mengklik minuman, nama makanan akan muncul makanan dan minuman saja. Nah, sini pada bagian bawahnya ini row-nya akan ini mengambil dari index.php yang bagian ini. Ini untuk row-nya ini. Nah, diambil di sini, kita pindahkan ke sini juga sama seperti itu. Yang akan menampilkan namanya dan juga harganya dan juga gambarnya. Nah, pada bagian atasnya agar memudahkan user untuk mengfilter kategori yang lain, di sini saya tambahkan untuk formnya juga. Jadi menambil seperti yang ada di index.php ini. Jadi yang ini kita pindahkan ke sini juga agar user tidak perlu bolak-balik ke home. Jadi bisa di halaman itu saja kita langsung search filternya. Ini untuk memudahkan juga untuk usernya. Nah, mungkin sudah untuk code-nya, mungkin saya contohkan untuk filternya. Jadi di ini kemudian kita sini untuk apabila sudah diterapkan kategorinya tadi, kita coba untuk memilih makanan dan minuman di sini. Kita coba, kemudian kita filter. Nah, akan muncul untuk burger, Nescafe, Tafe Harum seperti ini. Kemudian apabila kita ingin mengganti filter kategorinya, kita coba ganti ke sepatu. Di sini kita filter. Nah, akan muncul Nike Air Jordan dan juga Vans Old Gold seperti ini. Mungkin cukup sekian penugasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.